Di balik keindahan dan kemewahan, ada jalan gelap yang jarang disentuh orang. Jalan yang menjanjikan wajah cantik, karier gemilang, dan cinta yang selalu setia. Tapi semua itu datang dengan harga yang tak terlihat. Selamat datang di channel ini. Tempot cerita-cerita mistis, ritual terlarang, dan rahasia kelam tanah Jawa dibeberkan. Di sini setiap nama setiap tempot bisa terasa dekat. Karena mungkin pernah kita dengar, mungkin pernah kita lewati. Malam ini kita akan membuka satu cerita tentang seorang perempuan yang ingin sempurna dan rela menempuh jalan berbahaya, kisah yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mencari keindahan lewat jalur gaib. Hujan turun deras membasahi jalan tanah menuju rumah kayu tua di pinggir desa. Rumah itu dikenal orang sebagai tempat tinggal Mbah Mijan, dukun tua yang konon mampu membuat siapapun jadi cantik, berwibawa, bahkan kaya. Namun, semua orang juga tahu, setiap susuknya memiliki pantangan keras yang tak boleh dilanggar. Sari, gadis berusia 23 tahun, menapaki jalan becek itu dengan jantung berdebar. Ia adalah penjual jamu keliling yang penghasilannya pas-pasan. Tunangannya, Arif, baru saja meninggalkannya untuk wanita kota yang lebih cantik. Luka di hatinya membuatnya gelap mata. Ia ingin tampil mempesona, agar semua orang yang pernah merendahkannya menyesal. Sampai di depan rumah Mbah Mijan, udara terasa lebih dingin. Angin bertiup seperti berbisik. Pintu rumah terbuka sedikit, seakan sudah menunggunya. Aroma kemenyan menyengat menusuk hidung. "Masuklah, Nduk, sudah waktunya." Suara parau terdengar dari dalam. Sari melangkah masuk. Ruangan itu rimeng-rimeng dengan lampu minyak kecil. Di tengahnya, Mbah Mijan duduk bersila. Wajahnya keriput, namun matanya tajam, seperti menembus isi dada. "Aku tahu kenapa kau datang," kata Mbah Mijan sambil tersenyum tipis. "Kau ingin cantik, bukan?" "Iya, Mbah. Saya ingin mereka semua melihat saya berbeda. Saya ingin semua lelaki menyesal meninggalkan saya." Suara Sari bergetar. Mbah Mijan mengeluarkan kotak kecil berisi jarum emas seukuran biji beras. "Ini susuk cantik. Begitu kutanam, wajahmu akan memancarkan aura yang tak bisa ditolak orang. Tapi ingat, ada pantangan. Jangan pernah menginjakkan kaki ke tanah pemakaman sebelum malam ke-7 setelah susuk ini ditanam. Kalau pantangan ini kau langgar, bukan kau yang menanggung akibatnya, tapi mereka yang melihatmu." Sari mengangguk. Ia tak peduli apapun pantangannya. Yang ia inginkan hanya hasilnya. Mbah Mijan mulai menanam jaram-jaram kecil itu di wajah dan tubuh Sari, sambil membaca mantra lirih. Udara ruangan mendadak berat, seolah dindingnya semakin mendekat. Keringat dingin mengalir di pelipis Sari. Saat jarum terakhir ditanam, ia merasa tubuhnya ringan, wajahnya panas seperti disinari matahari. "Selesai. Mulai malam ini, aura cantikmu akan muncul perlahan. Tapi jangan lupa pantangan itu. Kalau kau lupa, semua akan berubah jadi petaka," ujar Mbah Mijan dengan suara lebih berat. Sari pulang ke rumah dengan tubuh bergetar. Saat lewat di jalan desa, beberapa orang yang dulu cuek padanya tiba-tiba berhenti menatapnya dengan kagum. Bahkan ibu-ibu yang biasanya sinis, kini tersenyum ramah. Sari tersenyum puas. Susuk itu bekerja. Namun, malam itu juga kabar buruk datang. Ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Pemakaman dijadwalkan besok pagi. Sari kaget setengah mati. Pantangan itu langsung terngiang di kepalanya. Jangan ke pemakaman sebelum malam ke-7. Air matanya jatuh. Bagaimana mungkin ia tak datang ke pemakaman ayahnya sendiri? Semua saudara menunggu, menuntut kehadirannya. Arif pun muncul, menawarkan tumpangan ke pemakaman, membuat dilema Sari semakin berat. Di kamarnya malam itu, Sari menangis sambil menatap wajahnya di cermin. Memang benar, wajahnya kini semakin halus dan bersinar. Tapi ia merasa ada sesuatu di balik matanya, seperti ada bayangan lain yang tersenyum samar. Di luar, suara burung gagak terdengar, padahal malam sudah larut. Aroma kemenyan tiba-tiba menyelinap ke kamarnya, padahal ia tidak menyalakan apapun. Telepon genggamnya bergetar pesan dari nomor tak dikenal. "Ingat pantanganmu. Jangan injakan kaki ke pemakaman, atau mereka akan mengikutimu." Sari terlonjak. Siapa yang mengirim pesan itu? Mbah Mijan? Atau sesuatu yang lain? Pagi itu, kampung Sari diselimuti kabut tebal. Udara terasa dingin menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang mengintai. Dari jendela kamarnya, Sari melihat tetangga lalu lalang menyiapkan pemakaman ayahnya. Tangis ibu-ibu terdengar bersautan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam pikirannya, pantangan Mbah Mijan berulang kali terdengar seperti gema. "Jangan injakan kaki ke tanah pemakaman
sebelum malam ketujuh. Tapi suara ibunya di luar rumah memanggil lirih. Sari, ayahmu dimakamkan pagi ini. Kita harus ke sana. Sari menahan napas. Dadanya sesak. Ia ingin memeluk jenazah ayahnya untuk terakhir kali. Tapi bayangan ancaman Mbah Mijan membuatnya ketakutan. Telepon genggamnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal, itu lagi. Pesannya pendek. Jika kau datang, mereka akan melihatmu. Mereka akan ikut. Tangannya gemetar. Ia meletakkan ponsel, lalu menatap wajahnya di cermin. Aura cantiknya semakin jelas, kulitnya halus, matanya berkilau. Namun di balik pantulan cermin itu, ia seperti melihat sesosok bayangan samar berdiri di belakangnya, tinggi, kurus, dengan wajah kabur. Saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Arif mengetuk pintu rumah. Sorry, Eo. Aku antar kamu ke pemakaman. Ibumu sudah di sana. Suara Arif lembut, seperti dulu saat mereka masih bersama. Sari menggigit bibir. Ia memutuskan nekat datang. Mungkin cuma omong kosong, mungkin cuma ancaman supaya aku takut, pikirnya. Ia mengenakan kebaya hitam, menyelubungi kepala dengan kerudung. Setiap langkah menuju mobil Arif terasa berat, seperti ada yang menarik pergelangan kakinya. Angin bertiup membawa bau kemenyan yang tajam. Pemakaman itu terletak di ujung kampung, di bawah pohon-pohon Kamboja tua. Tanahnya basah karena hujan semalam. Udara di sana terasa aneh, lebih dingin daripada biasanya. Saat Sari turun dari mobil, burung gagak terbang melintas rendah di atas kepalanya. Ibu Sari memeluknya erat. Syukurlah kamu datang, Nak. Namun beberapa orang yang melihat Sari terdiam dengan wajah heran. Mereka berbisik-bisik. Seorang anak kecil menunjuk Sari dan berkata pada ibunya, Bu, kenapa wajah Mbak Sari kayak bercahaya? Sari berpura-pura tak mendengar. Ia mengikuti prosesi pemakaman, menahan napas setiap kali kakinya menginjak tanah basah kuburan. Setiap injakan terasa seperti menusuk kulitnya. Jantungnya berdegup kencang. Saat jenazah ayahnya diturunkan ke liang lahat, angin kencang tiba-tiba berhembus. Suara gemuruh seperti bisikan terdengar di telinga Sari. Kau melanggar pantangan. Ia menoleh kiri kanan. Wajahnya pucat. Orang lain tampak biasa saja. Hanya dia yang mendengar suara itu. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Sari melihat beberapa orang berwajah pucat, berdiri di balik pohon Kamboja. Mereka mengenakan kain kafan lusuh, wajahnya setengah hancur, matanya kosong. Mereka menatapnya, bukan ke arah prosesi pemakaman. Sari menutup mulutnya agar tak berteriak. Aku berhalusinasi, pikirnya. Tapi makin lama, sosok-sosok itu makin dekat. Bau busuk tanah basah bercampur anyir darah menyelinap ke hidungnya. Sari memalingkan wajah, namun tangan dingin tiba-tiba menyentuh lengannya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Tapi di ujung pandangannya, sosok kain kafan itu kini berdiri persis di tepi liang kubur. Tersenyum tanpa bibir. Ia gemetar, berusaha menyelesaikan doa. Namun, anak kecil yang tadi menunjuknya, kini menangis keras. Menatap ke arah belakang Sari, ibu anak itu langsung menariknya pergi. Arif main dekat. Sari, kamu pucat sekali. Sari tak mampu menjawab. Ia melihat bayangan hitam tinggi kurus itu berdiri di antara nisan-nisan, menatapnya tajam. Saat pandangan mereka bertemu, Sari mendengar suara yang sama lagi. Mereka akan ikut. Kau sudah membuka jalan. Setelah pemakaman selesai, Sari terburu-buru meninggalkan kuburan. Ia merasa setiap langkahnya diikuti oleh langkah lain yang tak terlihat. Angin yang semula dingin, kini panas seperti napas di tengkuknya. Bau busuk masih menempel di pakaiannya. Di dalam mobil, Arif mencoba menenangkan Sari. Kamu cuma kecapekan. Tadi malam, pasti belum tidur. Ini cuma perasaanmu, sorry, diam saja. Matanya terus menatap kaca spion. Dalam pantulan spion, ia melihat kursi belakang mobilnya kosong. Tapi samar-samar, ada bayangan kain putih lusuh yang duduk di sana. Bergoyang perlahan mengikuti jalanan, ia menutup matanya rapat-rapat, berdoa agar semua itu hilang. Tapi saat membuka mata lagi, bayangan itu makin jelas seperti orang yang tersenyum lebar tanpa wajah. Mobil itu melaju meninggalkan pemakaman. Tapi sesuatu yang dingin, lembab, seolah ikut menempel di tubuh Sari. Ia tahu, sejak menginjakkan kaki di tanah pemakaman, sesuatu telah mengikutinya pulang. Malam turun cepat di desa. Langit gelap, tanpa bintang. Rumah kayu Sari terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah udara luar masuk tanpa pintu. Setelah pemakaman ayahnya pagi tadi, Sari tak pernah merasa setenang ini. Ia lelah, tapi matanya tak bisa terpejam. Di meja, ada bekas lumpur basah yang tadi ia temukan di depan pintu. Bau tanahnya tajam, seperti tanah kuburan. Ia sudah membersihkan jejak itu, tapi baunya tetap menempel.
Di luar, suara jangkrik berhenti mendadak. Sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Sari merapatkan selimut, menatap cermin di dinding. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya terlihat semakin tajam, seperti mata orang asing. Mereka akan ikut. Suara itu muncul lagi, pelan seperti bisikan di telinganya. Sari menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia meraih ponsel, hendak menghubungi Mbah Mijan, tapi nomor yang diberikan dulu sudah tidak aktif. Ia mencoba mengirim pesan ke nomor misterius yang selalu mengingatkan pantangan itu. Pesannya hanya dibaca, tanpa balasan. Tepat pukul 03 ketukan terdengar di pintu depan. Tok tok tok. Sari menahan napas. Ia mendekat pelan. Siap? Tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Tapi dari sela pintu, ia melihat bayangan kaki telanjang penuh lumpur berdiri di teras. Ia buru-buru mundur, menahan teriakan. Saat ia memberanikan diri mengintip lagi, bayangan itu hilang. Lampu ruang tengah mendadak berkedip-kedip. Udara jadi dingin menggigit. Suara kursi bergeser sendiri dari dapur. Piring jatuh pecah tanpa sebab. Bau kemenyan menyelinap. Padahal ia tidak membakar apapun. Sari berlari ke kamar, mengunci pintu. Dari luar kamar, terdengar suara langkah pelan, menyeret seperti orang berjalan dengan kaki basah di lantai kayu. Aku hanya berhalusinasi, gumamnya. Tapi suara itu makin dekat, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pintu bergetar pelan, seperti diketuk ujung jari. Suara lirih memanggil namanya, Sari. Sari menutup telinga, menangis ketakutan. Ia ingat pantangan Mbah Mijan. Ia tahu sekarang bukan sekadar ancaman. Sekitar pukul 2 pagi, suara itu menghilang. Sari memberanikan diri membuka pintu kamar. Ruang tengah sepi, hanya lampu yang berkedip. Tapi ia melihat jejak lumpur basah memanjang dari pintu depan sampai ke arah dapur. Ia mengikuti jejak itu pelan. Jejaknya berakhir di depan cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Cermin itu berembun, padahal udara di rumah kering. Ia mengusapnya pelan. Dalam pantulan cermin, ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok tinggi, kurus, berbalut kain putih kotor, wajahnya hancur separuh, matanya hitam kosong. Sosok itu tersenyum lebar, meski tak punya bibir. Sari berbalik cepat, tidak ada apa-apa di belakangnya. Tapi di cermin, sosok itu makin dekat. Jarum-jarum kecil emas di wajahnya berkilau, seperti hidup. Sari terhuyung mundur, menjatuhkan vas bunga. Cermin itu bergetar, lalu retak perlahan. Dari retakan, keluar bau busuk tanah bercampur darah. Sari berteriak, lalu berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Angin malam menusuk tulang. Desa sunyi, hanya suara angin melolong. Sari berlari menuju rumah Mbah Mijan di pinggir desa. Pintu rumah itu tertutup rapat. Ia mengetuk berkali-kali, berteriak memanggil nama Mbah Mijan. Tak ada jawaban, tapi lampu minyak di dalam rumah tiba-tiba menyala sendiri. Dari jendela, ia melihat bayangan Mbah Mijan duduk bersila. Ia mencoba membuka pintu terkunci. Tiba-tiba suara parau terdengar dari dalam. Aku sudah memperingatkanmu, Nduk. Kau melanggar pantangan. Sorry, man. Tolong saya, Mbah. Mereka mengikuti saya. Pintu itu terbuka sendiri, berderit, sorry masuk. Rumah Mbah Mijan kini jauh lebih gelap dan berantakan. Bau kemenyan bercampur amis darah. Mbah Mijan duduk di sudut, wajahnya lebih tua, matanya memerah. Kau membawa mereka kemari, katanya pelan. Kau membuka jalan dari dunia mereka ke dunia kita. Mereka lapar, mereka butuh wadah. Sari mundur. Wadah? Maksudnya apa? Mbah Mijan menatapnya tajam. Susuk itu bukan hanya pengasihan. It's a pen. Sekarang pintu itu terbuka lewat tubuhmu. Dari luar rumah, terdengar suara langkah banyak orang menyeret kaki. Mendekat, bau busuk makin pekat. Jendela bergetar. Suara orang-orang menangis bercampur tertawa. Mbah Mijan berdiri, memegang tasbih besar. Kau harus memilih, Nduk, menjadi wadah mereka. Atau kehilangan semua yang kau cintai. Sari gemetar. Ia menoleh ke arah jendela. Dari kaca yang berkabut, terlihat puluhan wajah pucat dan kosong menatapnya. Dari kegelapan, seperti pasukan yang menunggu perintah. Malam itu rumah kayu Mbah Mijan terasa seperti ruang lain. Lampu minyak redup, berayunan. Asap kemenyan semakin pekat, membuat mata perih dan tenggorokan sesak. Pintu rumah bergetar keras, seolah ada puluhan orang di luar sedang mendorongnya. Tok-tok, tok-dog, dog-dog. Ketukan berubah jadi hentakan. Suara tangisan dan tawa tipis menyelinap lewat celah jendela. Bau tanah basah bercampur darah semakin menusuk hidung. Sari menutup mulutnya agar tak muntah. Mbah Mijan berdiri tegak di tengah ruangan. Tangannya memegang tasbih besar,
dan sebotol air di dalam kendi tanah liat. Di depan kakinya, tergambar lingkaran dengan serbuk putih, seperti garam bercampur kapur sirih. Duduk di tengah lingkaran itu, perintahnya tegas. Jangan keluar sampai aku bilang. Sari, dengan lutut gemetar, masuk ke dalam lingkaran. Begitu ia duduk, udara di sekitarnya terasa panas dan berat, seolah ada yang memeluknya dengan tangan tak terlihat. Jarum-jarum emas di wajahnya terasa panas, seperti menusuk kulit dari dalam. Mbah Mijan mulai melantunkan mantra. Suaranya rendah tapi bergetar, bercampur bunyi lonceng kecil yang digoyangkannya. Asap kemenyan di ruangan berputar-putar seperti kabut yang hidup. Pintu rumah mendadak terbuka sendiri dengan bunyi keras. Angin gelap masuk membawa aroma busuk. Lampu minyak padam. Sekilas terlihat bayangan puluhan sosok kain putih lusuh merayap masuk. Wajah mereka hancur, mata kosong, bibir tersenyum aneh. Sari menahan teriak. Dalam kegelapan samar, ia bisa mendengar suara mereka menyeret kaki, berdesakan menuju lingkaran tempat ia duduk. Suara tawa mereka seperti anak kecil, bercampur suara orang tua menangis. Mereka lapar, gumam Mbah Mijan, sambil terus membaca mantra lebih keras. Mereka mencari tubuh Mundu. Tiba-tiba salah satu sosok mendekat ke tepian lingkaran. Tangannya panjang kurus, kukunya hitam. Ia mencoba meraih bahu Sari, tapi begitu menyentuh garis lingkaran, tangannya terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Sosok itu mundur dengan jeritan tinggi, lalu lenyap menjadi debu. Sari memejamkan mata, menahan napas. Jarum-jarum di wajahnya bergetar seperti hidup sendiri. Ia merasa sesuatu bergerak di bawah kulitnya, merayap dari leher ke dada. Rasa panasnya membuatnya hampir pingsan. Mbah Mijan menyiramkan air dari kendi ke lantai, sambil melantunkan mantra lebih cepat. Tiba-tiba tanah di bawah rumah berguncang. Suara jeritan semakin nyaring. Beberapa sosok berputar mengelilingi lingkaran. Lalu satu demi satu menabrak dinding, menimbulkan bekas lumpur hitam. Sari membuka mata. Di antara asap, ia melihat wajah ayahnya pucat. Bibir kebiruan muncul di antara sosok-sosok itu. Ayahnya menatapnya kosong, lalu mengulurkan tangan Sari. Suara itu lirih, lebih nyata daripada yang lain. Air mata Sari jatuh. Ayah, maaf. Tangannya hampir saja keluar dari lingkaran untuk meraih ayahnya. Mbah Mijan menjerit. Jangan keluar, itu bukan ayahmu. Itu umpan mereka. Sorry, sosok ayahnya mendadak tersenyum lebar. Wajahnya retak seperti tanah kering, lalu pecah jadi kabut hitam yang menyelimuti ruangan. Ritual terus berlanjut. Mbah Mijan kini berlutut, keringat bercucuran. Suaranya serak. Aku bisa mengunci mereka lagi, Endu, tapi harga yang kau bayar harus lebih besar dari yang kau minta. Susuk itu harus dilepas. Sorry, John. Kalau susuk ini dilepas, aku akan kembali seperti dulu. Mbah Mijan mengangguk. Cantikmu hilang, tapi pintu akan tertutup. Kalau kau tetap mempertahankan susuk ini, mereka akan masuk. Bukan hanya kau yang celaka, tapi semua orang di sekitarmu. Suara sosok-sosok itu makin keras. Seperti ribuan orang berteriak di telinganya. Pilih, pilih. Sari menutup telinga, menangis. Jarum-jarum emas di wajahnya makin panas, memancar sinar kecil. Dari luar rumah, terdengar suara Arif memanggil-manggil namanya, diikuti ketukan pintu. Sari, buka pintunya. Ini aku, Arif. Sari tersentak. Arif ada di luar, Mbah. Mbah Mijan berhenti membaca mantra, wajahnya pucat. Arif, tidak ada manusia yang bisa lewat pagar gaib yang sudah kubuat. Itu bukan Arif. Suara ketukan pintu berubah jadi gedoran keras. Jendela pecah, angin hitam masuk. Sosok Arif kini terlihat di ambang pintu, tapi matanya kosong dan bibirnya penuh tanah. Ia tersenyum miring, memanggil Sari. Aisib. Mbah Mijan berdiri lagi, melanjutkan mantra lebih keras. Sari memeluk lututnya, ketakutan. Sosok-sosok itu mulai menyerang lingkaran dari semua arah. Kuku-kuku panjang mereka menghantam lantai kayu, membuat retakan di sekeliling lingkaran. Cepat, Enduk. Putuskan. Sekarang, lepas susuknya. Atau kita semua habis, teriak Mbah Mijan. Jarum-jarum emas di wajah Sari tiba-tiba muncul keluar satu persatu, meneteskan darah tipis. Cahaya kecil menyala di tiap jarum. Sosok-sosok itu semakin buas. Teriakannya membuat telinga berdenging. Suasana rumah Mbah Mijan sudah seperti neraka. Lampu minyak mati total. Asap kemenyan bercampur kabut hitam, memenuhi setiap sudut. Lantai bergetar seperti ada sesuatu yang berjalan di bawahnya. Di luar, Arif yang palsu mengetuk pintu lagi, kali ini lebih keras. Suaranya berubah-ubah. Kadang suara Arif, kadang suara ayah Sari, kadang suara anak kecil. Sari, keluar. Ikut aku.
kita pulang. Sari memeluk lutut di tengah lingkaran kapur. Tubuhnya panas dingin. Jarum-jarum emas di wajahnya kini benar-benar muncul setengah, bergetar, meneteskan darah. Setiap tetes darah jatuh ke lantai dan mengeluarkan asap tipis. Mbah Mijan memandangnya tajam. Ini saatnya, Nduk. Kalau kau ingin hidup, susuk itu harus dilepas. Secret. Sari menggeleng. Air matanya jatuh. Kalau aku lepaskan, aku kembali jelek, Mbah. Aku kembali seperti dulu. Semua orang menghina aku lagi. Mbah Mijan berteriak. Suaranya keras mengalahkan suara makhluk-makhluk di luar. Lebih baik dihina manusia daripada dimakan roh lapar. Kau tak tahu apa yang kau buka. Jendela pecah. Kuku-kuku panjang masuk dari celah. Mencoba meraih Sari. Begitu menyentuh lingkaran, kuku itu terbakar. Tapi lingkarannya makin lama makin tipis karena darah Sari menetes ke garisnya. Salah, satu sosok berhasil menyelipkan wajahnya lewat jendela. Wajahnya hanya tengkorak dengan kulit tipis menggantung, mata hitam kosong. Ia tersenyum dan berkata dengan suara berdesis. Cantik, kami lapar. Sorry, menjerit. Sosok itu tertawa dan menghilang jadi asap hitam. Bau busuknya menyebar, membuat Sari mual. Mbah Mijan memukul gong kecil 3 kali. Suaranya menggema. Ia lalu menaburkan bubuk hitam ke arah jendela. Untuk sesaat, makhluk-makhluk itu mundur, tapi ketukan pintu berubah jadi hentakan. Pintu rumah hampir jebol. Sari menutup telinga, memandang wajah Mbah Mijan. Kalau aku lepaskan susuk ini, mereka pergi. Mbah Mijan mengangguk cepat. Pintu tertutup. Mereka kembali ke tempatnya. Tapi kau harus tahan sakitnya. Kau harus rela kehilangan semua yang kau minta. Sari menggigit bibir. Ia ingat Arif yang meninggalkannya. Ejekan tetangga. Semua luka yang membuatnya datang ke rumah Mbah Mijan pertama kali. Ia menatap jaram-jaram emas yang kini memantulkan cahaya samar. Di luar, Arif palsu berteriak lagi. Kali ini suaranya nyaring, seperti besi berkarat. Sari, cepat keluar. Aku sudah menunggumu. Sari menutup mata. Mbah, lepaskan susuknya. Mbah Mijan langsung mengeluarkan pisau kecil berukir. Ini akan sakit, Nduk. Jangan bergerak. Mbah Mijan mulai membaca mantra dengan suara lebih berat. Pisau itu menggores tipis di sekitar jaram-jaram emas di wajah Sari. Begitu digores, jarum itu keluar satu persatu dengan bunyi berdesis seperti ular. Darah Sari mengalir lebih banyak. Bau amis bercampur kemenyan, membuat ruangan berputar. Makhluk-makhluk di luar menjerit marah. Dinding rumah bergetar, retakan muncul di kayu. Bayangan mereka mencoba masuk, tapi tertahan cahaya yang mulai keluar dari jaram-jaram yang dilepas. Sari menggigit kain agar tak berteriak. Rasa panasnya luar biasa, seperti kulitnya dibakar dari dalam. Ia merasakan jaram-jaram itu bergerak sendiri, menolak keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Tahan, Nduk, ini yang terakhir, teriak Mbah Mijan. Jarum terakhir di bawah matanya keluar dengan letupan kecil. Seketika ruangan menjadi terang sejenak. Angin hitam yang masuk tadi terdorong keluar. Suara jeritan makhluk-makhluk itu memekakan telinga, lalu menghilang pelan-pelan. Seperti ombak surut, Sari jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya lemas, wajahnya kini pucat biasa, tak bercahaya lagi. Darah menetes dari bekas jarum, rambutnya kusut. Tapi udara rumah terasa lega, tak lagi sesak. Mbah Mijan duduk bersila, napasnya terengah. Sudah selesai, pintu tertutup. Sari menangis pelan. Jadi, mereka pergi? Mbah Mijan mengangguk, tapi matanya tetap awas ke pintu. Untuk sementara. Tapi ingat, bekas pintu itu ada di tubuhmu. Kau harus menjauhi tempat-tempat mereka berkumpul. Jangan main-main lagi dengan susuk. Sari menoleh ke arah pintu. Sosok Arif palsu sudah menghilang. Pintu rumah kembali tertutup rapat. Hanya tanah basah tersisa di ambang pintu. Mbah Mijan membantu Sari berdiri. Pelenglah, bersihkan dirimu. Jangan datang ke kuburan dulu. Biarkan 7 malam lewat. Sari mengangguk lemah. Ia melangkah keluar rumah. Udara desa terasa dingin tapi normal. Tak ada lagi bau busuk, tak ada lagi bisikan, hanya suara jangkrik seperti biasa. Namun saat ia berjalan pulang, di balik pepohonan Kamboja, ia sempat melihat sesuatu. Sepasang mata hitam kosong, menatapnya sebentar, lalu menghilang. Ia menggigil, di dalam tubuhnya, meski jarum sudah dicabut, ia masih merasa panas samar di bawah kulit. Seperti ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Malam keempat, setelah pelepasan susuk, rumah kayu Sari kembali sepi. Sejak ritual di rumah Mbah Mijan, tidak ada lagi ketukan pintu, tidak ada lagi suara menyeret kaki. Tapi setiap kali ia bercermin, dadanya berdegup keras.
Ada rasa dingin di tengkuk, seperti ada napas orang asing. Bekas-bekas jarum emas di wajahnya sudah mengering. Kulitnya kembali seperti dulu pucat dan biasa. Ia sudah pasrah. Yang penting, mereka pergi, pikirnya. Tapi, ia tidak bisa mengusir rasa diawasi. Malam itu ia sedang menyisir rambut di depan cermin. Lampu rumah berkelip sebentar. Dalam pantulan cermin, wajahnya terlihat normal. Sampai ia melihat di sudut cermin, sosok kain putih lusuh berdiri di belakangnya. Menunduk, ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia menatap cermin lagi, sosok itu hilang. Tapi bau tanah basah samar muncul di kamar. Aku sudah melepasnya. Kenapa mereka masih ada? Gumam Sari. Gemetar. Teleponnya bergetar. Nomor tak dikenal yang dulu mengirim pesan peringatan, kini mengirim pesan baru. Pintu belum tertutup sepenuhnya. 7 malam harus dilewati. Jangan datang ke tempat gelap. Jangan menatap mereka. Sari menelan ludah. Ini baru malam keempat. Sekitar tengah malam, suara langkah kaki muncul lagi di luar rumah. Beda dari sebelumnya. Suara itu ringan seperti orang biasa berjalan, tapi tanpa jeda seperti orang mondar-mondar mengelilingi rumah. Tap, tap, tap. Sari mematikan lampu, berjongkok di balik meja. Ia mengintip lewat celah jendela. Di luar, gelap. Hanya terlihat bayangan samar seseorang berdiri di kebun belakang, menatap ke arah rumah. Bayangan itu tinggi kurus, wajahnya tidak terlihat. Tiba-tiba suara itu berpindah ke atap. Seperti ada yang berjalan di atas genting. Debu jatuh dari langit-langit. Sari menutup mulut, napasnya memburu. Di dapur, panci jatuh sendiri. Suara air kran terbuka tanpa sebab. Bau kemenyan muncul, makin kuat. Sari berlari ke kamar, mengunci pintu. Ia berbaring, mencoba memejamkan mata. Tapi begitu ia tidur sebentar, ia bermimpi berada di pemakaman ayahnya. Makhluk-makhluk berseragam kain kafan berdiri mengelilinginya, menatap kosong. Di tengah mereka, Mbah Mijan muncul. Wajahnya tua dan retak seperti tanah kering. Pintunya belum tertutup, Nduk. Katanya, pelan. Kau harus kuat sampai malam ke-7. Kalau tidak, mereka akan masuk lewat bayanganmu sendiri. Sari terbangun dengan teriakan. Napasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi di dinding kamarnya, bayangannya sendiri terlihat lebih besar, lebih tinggi, dan bergerak setengah detik lebih lambat daripada gerak tubuhnya. Keesokan harinya, Sari memutuskan kembali ke rumah Mbah Mijan. Ia berjalan di jalan tanah yang sama, dengan langkah cepat. Angin berhembus dingin. Burung gagak terbang rendah di atas kepalanya. Rumah Mbah Mijan terlihat sepi. Pintu tertutup. Ia mengetuk berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia mengintip lewat jendela kosong. Hanya kemenyan terbakar sendiri di sudut ruangan. Mbah, panggilnya. Tiba-tiba dari balik rumah muncul seorang perempuan tua berambut putih. Tubuhnya bungkuk. Ia bukan Mbah Mijan. Ia tersenyum aneh. Matanya hitam polos. Mbah Mijan sudah pergi jauh, Nduk. Pintu itu sekarang di tanganmu sendiri. Katanya dengan suara parau. Sari mundur. Perempuan tua itu menghilang seperti asap, meninggalkan bau tanah basah. Jantung Sari berdetak cepat. Dalam perjalanan pulang, Sari merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, meski jalan itu sepi. Setiap ia berhenti, suara itu berhenti. Setiap ia berjalan lagi, suara itu ikut. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangannya sendiri di tanah, tampak dua. Satu bayangan tubuhnya sendiri, satu lagi lebih panjang, lebih kurus, berdiri sedikit di belakang. Ini belum selesai. Bisiknya sendiri. Di rumah, malam ke-6 terasa lebih berat. Lampu berkedip terus. Bayangan di dinding makin jelas bentuknya. Mirip sosok kain putih lusuh dengan mata kosong. Ia bisa mendengar bisikan mereka dari sudut-sudut rumah. Hanya 1 malam lagi. Kami lapar. Sari menutup telinga, memeluk diri di pojokan. Dari luar kamar terdengar suara ketukan pelan. Kali ini seperti suara ibunya. Sari, bukakan pintu. Ini ibu. Sari tahu ibunya sedang menginap di rumah saudaranya. Ia menggigit bibir, tidak menjawab. Ketukan berubah jadi suara menggaruk kayu. Cermin di kamar berembun sendiri. Dalam pantulannya, ia melihat sosak-sosak itu berdiri di belakangnya. Lebih banyak daripada sebelumnya. Seolah menunggu waktu. Hari berganti cepat. Seharian penuh hujan turun, langit desa gelap seperti sore, padahal masih siang. Sari menutup semua tirai rumahnya, tak mau keluar. Ponselnya mati sendiri. Semua terasa berat dan dingin. Ini malam ke-7. Malam terakhir yang harus ia lalui, bekas jarum emas di wajahnya kini terasa gatal dan panas. Kadang-kadang ia melihat titik-titik emas muncul sebentar di bawah kulit, lalu menghilang. Bau kemenyan muncul,
meski ia tidak membakar apapun. Berteh, tinggal malam ini. Ia berbisik menenangkan diri. Matahari tenggelam, desa jadi sunyi. Lampu rumah padam sendiri, meski listrik menyala. Jam dinding berhenti di angka 12. Dari luar rumah, terdengar suara langkah banyak orang, berjalan pelan, mengelilingi rumahnya. Tap tap, tap seret. Sari memegang tasbih pemberian Mbah Mijan. Tangannya gemetar. Ia bersembunyi di ruang tengah. Bau tanah basah makin tajam, seolah rumahnya berdiri di tengah kuburan. Tiba-tiba jendela pecah. Angin hitam masuk, membuat tirai terangkat. Dalam gelap samar, sosok-sosok kain putih lusuh muncul satu persatu dari dinding rumah, bukan dari pintu. Wajah mereka kosong, mulutnya terbuka lebar seperti jurang. Kami lapar. Suara mereka bergema. Pintu terbuka. Kami masuk. Sari menutup telinga, menangis. Ia memejamkan mata, membaca doa seadanya. Lantai rumah bergetar. Bayangan Sari di dinding memanjang, berubah bentuk jadi sosok tinggi kurus dengan mata kosong. Bayangan itu perlahan bergerak sendiri, terlepas dari tubuhnya. Sosok bayangan itu menoleh ke Sari dengan senyum miring. Tempatku di sini. Bisik bayangan itu. Sari mundur ke pojokan. Aku sudah melepas susuknya. Pergi! Teriaknya. Sosok-sosok kain putih itu mendekat, mengelilinginya. Peong. Sari yang hidup itu berjalan di depan mereka seperti pemimpin. Tiba-tiba dari luar rumah, terdengar suara gong kecil bunyi. Yang dulu dipakai Mbah Mijan, cahaya kecil muncul dari bawah pintu. Suara Mbah Mijan terdengar samar. Bertahan, Nduk? Jangan pandang mereka. Tutup matamu sampai cahaya padam. Sari menutup mata rapat-rapat. Suara-suara itu makin keras, seperti ribuan orang berteriak. Tangan-tangan dingin mencoba meraih bahunya. Bau tanah busuk menyesakkan dada. Ia menggenggam tasbih kuat-kuat, membaca doa yang diingatnya sejak kecil. Rasa panas di tubuhnya berubah jadi cahaya hangat yang keluar dari kulitnya. Sosok-sosok itu menjerit kesakitan. Cahaya makin terang memenuhi rumah. Jeritan makhluk-makhluk itu memekakan telinga, lalu hilang satu persatu, seperti asap tertiup angin. Bayangan Sari yang hidup itu menatapnya sebentar dengan mata kosong, lalu pecah jadi debu hitam. Rumah berhenti bergetar. Bau busuk lenyap. Udara kembali normal. Hanya tersisa aroma hujan dan tanah biasa. Lampu kembali menyala. Jam dinding bergerak lagi. Sari membuka mata perlahan. Ia sendirian di ruang tengah. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tidak ada lumpur, tidak ada sosok kain putih, tidak ada bayangan aneh. Di luar, ayam berkokok tanda dini hari. Malam ketujuh sudah lewat. Setelah semua usai, Sari jatuh terduduk, menangis terisak. Ia melihat wajahnya di cermin. Kulitnya biasa saja, pucat, bahkan terlihat lebih tua karena lelah. Tapi matanya sendiri kini tenang. Tak ada jarum, tak ada cahaya aneh. Di lantai dekat pintu tergeletak secari kertas kuning tua. Tulisan tangan Mbah Mijan. Kau sudah menutup pintunya. Jangan pernah membuka lagi. Jangan kembali mencari jalan pintas. Kau sudah bebas. Sari memeluk kertas itu. Ia tahu semuanya selesai. Tapi bekas takutnya masih membekas dalam. Ia melangkah keluar rumah saat fajar tiba. Udara segar menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa benar-benar hidup. Namun, di balik pepohonan Kamboja di ujung jalan, burung gagak masih terbang rendah. Samar-samar ada sosok hitam berdiri jauh menatapnya, lalu hilang seperti kabut. Sari menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan tergoda lagi, katanya pelan. Lalu menutup pintu rumah, meninggalkan kegelapan di belakangnya.